Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sam Custom Motorcycle. Ini ada rombakan dari Kawasaki W175. Kita rombak jadi model Eropa atau model lawas ya. Jadi kita potong sebelah. Ini kita ngambil konsep belakang kayak model Rayem. Untuk depan kita ngambil model kayak XLCH atau Iron Head. Nah, kita review dari depan sampai belakang, mana aja part yang kita bikin dan mana part aja yang orinya yang gak kita rombak. Makanya tonton terus channelnya Sam Custom Motorcycle, jangan sampai terlewatkan. Let's go. Oke teman-teman, kita review aja dari mulai depan. Nah, ini stang, kita pakai stang handmade atau custom dengan model British yang sering dipakai British. Jadi ini agak nekuk ke bagian belakang. Nah, tambah lagi ini bagian riser kita rubah juga ke bagian belakang supaya lebih nyaman nanti posisi pas ridingnya. Nah, untuk segitiga kita rubah dibikin custom. Ini segitiga kita buat dari plat 8 mili. Lalu untuk sok-sokannya ini di pipa ya atau bahan as kita bubut lalu paskan dengan asok diameter. Jadi pas terus disambung-sambung jadilah jadi segitiga custom. Nah, untuk dudukan lampunya ini nyatu di bagian segitiga atas. Jadi agak sedikit simpel ya, jadi ngambilnya cuman di baut atas segitiga aja. Nah, untuk behalnya ini kita roll bagian bawah lampu, lalu kita bikinkan kupingannya. Yang tadi ini nih untuk konsep depan kita mau bikin tabung sok, cuman takut keramaian, makanya kita bikin simple bikin behal di atas segitiga. Yang untuk lampunya kita pakai lampu diameter ukuran 5 in. Untuk depannya ini benar kaca ya, bukan fiber, jadi nggak akan menguning atau nggak buram, jadi kinclong seperti ini. Nah, untuk sok depan ini teman-teman kita pakai orinya W175, diameternya sangat kecil ya, hampir sama kayak Honda Tiger. Ini kita nggak rubah, cuman rubah di bagian atasnya aja. Nah, untuk ke bawahnya ini masih pakai original. Nah, untuk ring depan ini pakai ring 19. Untuk ring 19 untuk ukuran pelaknya ini 180. Tapi untuk ukuran bannya ini ukuran 350. Nah, untuk pengereman kita masih pakai bawaannya, jadi masih pakai sistem cakram atau disc. Jadi nggak ada perubahan untuk bagian roda depan. Untuk pelek kita pakai ring 18, rombol masih bawaan W175. Nah, lanjut bagian belakang, ini tengah dulu ini ada tangki. Tangki ini ada sistem dempul-dempulnya ya. Ini sengaja konsumen bawa sendiri, katanya pengen pakai tangki ini, sengaja kita nggak rubah. Makanya kita sesuaikan dengan gedenya di tangki. Untuk ke belakangnya kita menyesuaikan dari jok, dari ukuran frame, kita sesuaikan dengan panjang atau lebarnya bagian tangki. Nah, untuk tangki ini kita pakai Yamaha RS 100.
dari 2 tak ya, kita ambil tangkinya lalu disesuaikan ke motor W175. Untuk diameternya ini sangat pas untuk di W175 karena nggak terlalu panjang atau nggak terlalu lebaran. Nah, untuk pas lihat ngepasnya ini dilihat dari stok depan ke belakang, jadi cukup lumayan pas ya untuk dibikin British atau konsep model Ironhead atau XLCH. Nah, lanjut bagian spakbor. Oh enggak guys, maaf, kita lanjut nih, kita terangin dulu bagian frame belakang yang dirubah. Nah, ini jadi frame belakang ini kita rubah dari tengah frame bawaannya, kita potong. Nah, untuk rollan bawah ini nyambung di bagian frame frame bawah ini, karena W175 itu udah ada sambungan frame, cuman nggak diterusin ke belakang ya, karena konsepnya yang pabrikan langsung di sini bagian atas tengah rangka. Nah, kita rubah jadi di bawah main frame atau di bawah langsung di frame yang ke depan ya. Terus ukuran pipanya ini kita samain dengan bawaannya, ukuran diameter 20. Untuk detailing, nah ini kita double shock bagian frame, kita double shock untuk belakang, cuman belakang kita double shock untuk bagian rollan bagian ke bawah pertahanan di footstep. Nah, ini box listrikan, ini dalamnya ada Kipro, CDI dan lain-lainnya kayak model buat laser sand, spring, semua ada di dalam box. Nah, untuk ECU kita simpan di bagian tengah box. Jadi kalau misalnya buka box sebelah kiri atau kanan, nanti nggak kelihatan ada ECU ya, atau aki, karena disimpan di tengah box. Nah, ini untuk konsep joknya.
sengaja kita bikin engsel, model engsel, biar kelihatan lebih agak naik ya, naik ke atas. Lalu yang belakang naik ke atas juga, kita dudukannya nyambung ke bagian frame, ujung frame. Kita dibuatkan bos-bosan. Nah, nanti kalau misalnya konsumen mau buka jok nih, tinggal buka baut L-nya, lalu kita bisa diangkat ke atas. Nah, banyak yang nanya ini untuk sok belakang kita pakai sok apaan? Ini nggak mewah-mewah ya guys. Kita pakai sok Honda Grand KW. Jadi untuk pegangannya kita nempel di bagian rem atas. Nah, untuk pegangan sok ini kita nempel di bagian bawah arem. Nah, untuk arem ini kita handmade juga dari bahan itu buat Springer. Kita buatkan di arem sama plat ini ketebalan 8 mili. Nah, untuk footstep
step kita bikin detailingnya ini hampir menyerupai kayak motor-motor Eropa ya, jadi kayak nggak di skim las, padahal ini dilas di bagian dalam. Nanti biar ada lekukan atau apa ya, ya pokoknya mah nggak nempel kayak di apa di klik doang gitu. Padahal ini kita las di bagian dalam. Nah untuk BH belakang nih untuk sebenarnya ini ada fungsinya nanti untuk angkat-angkat bisa karena sangat kuat. Nah, fungsinya yang kedua ini buat nahan bagian spakbor belakang. Nah, di bautnya ini di belakang lampu ini ada baut dua nahan bagian behel ini. Untuk spakbor ya nih yang agak ribet di pembuatan model Triumph kita proses pembuatan spakbor karena prosesnya itu bisa dua kali karena udah ngetok lalu kita sambung di bagian pinggirnya dengan plat agak tebal lalu kita las full. Nah las full finishing gerinda makanya hasilnya kayak ada nut kayak dibikin nut padahal ini lasan ya sambungan. Nah untuk stop lamp belakang
Ini pakai CB100, cuman yang belakangnya kita custom bekasan motor kayak Vespa, Vespa XL atau Vespa Super. Kita ambil belakangnya. Untuk lampunya ini pakai Honda 100 atau CB100. Lanjut bagian sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kiri ini ada tutup rantai. Nah, tutup rantainya kita bikin simpel aja, guys. Jadi kayak model-model ciri khas tahun tua ya, pada simpel, makanya kita serupai atau kita repro jadi kayak model Triumph. Untuk footstep belakang ini nggak ada perubahan ya, masih originalnya, masih nempel di bagian rem bawah, persneling masih bawaan W175. Oke guys, ini mah gak banyak-banyak reviewnya karena untuk mobilnya ini cukup di rem belakang, jok, spakbor, segitiga, dan arem. Untuk yang lain ini masih bawaan W175. Oke guys, yang kurang paham atau masih pada penasaran, boleh DM kami atau komen di channelnya ini. Jangan lupa support channelnya Sam Custom Motorcycle, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.